Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi ya Bu mengenai peran pemuda dan pemudi di era globalisasi. Sebelumnya perkenalkan saya Afifah Nur Fajriah sebagai host pada kesempatan kali ini. Lalu saya dibersamai oleh rekan saya Aiman. Dan di sini kami sudah menghadirkan narasumber terbaik. Beliau sosok wanita inspiratif bagi kita semua, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Subang. Langsung saja di sini ada Dr. Ibu Dwinan selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Subang. Sebelumnya sebagai kehormatan dan kebanggaan dari kami bisa menghadirkan Ibu dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelum kita memulai, saya akan memberikan tentang peran pemuda di dalam era globalisasi. Globalisasi yang dirasakan sejak abad ke-20 telah membuat dampak pengaruh besar eksternal dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkembangan zaman pada saat itu membawa perubahan, nilai-nilai budaya Indonesia digantikan dengan nilai budaya modern yang tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah merosotnya sikap nasionalisme dan patriotisme dan pengaruh kemajuan teknologi informasi yang mudah diakses oleh setiap orang menghasilkan pemuda ini lebih cenderung lupa dan menyendiri karena mereka bisa mengakses dan terobsesi oleh informasi yang tersedia. Telah hadir di sini bersama kita Dr. Dwinan Marsyawati. Dan alhamdulillah ya Taifah, Alhamdulillah banget. Beliau bisa hadir di tengah-tengah kita di sela kesibukan. Mungkin dari Neng Afifah ada yang mau di. Nah, oke. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sini sudah ada Ibu Dr. Dwinan Marsyawati yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih jauh ya Bu mengenai peran pemuda dan pemudi di era globalisasi. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya. Ibu ini adalah seorang dokter yang tentu memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk turut andil berkontribusi dalam menyehatkan masyarakat. Tapi di sisi lain, Ibu juga memiliki peran sebagai Kepala Diskominfo Kabupaten Subang. Lantas, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan kedua peran tersebut, Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih nih teman-teman anak-anak kami semua yang bisa menyiapkan waktu untuk kita berbicara di sini. Ya kebetulan alhamdulillah saya ditugaskan oleh pemerintah sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Ini suatu kesempatan yang berharga buat kami, terutama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kebetulan kan Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, kebetulan profesi saya juga sebagai dokter dan kita sekarang di pemerintahan terutama di Indonesia sudah beres COVID. Kebetulan gitu ada urusannya dengan kesehatan. Berikutnya juga sekarang tentang stunting. Jadi terkolaborasi dengan ilmu kita dan terkolaborasi dengan tugas kita di sebagai Diskominfo. Nah, untuk memanfaatkan waktu tersebut, saya mengajak teman-teman semua di Diskominfo, ayo kita berkarya dan berinovasi untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Ini alhamdulillah kita diundang ke sini. Betul. Berarti keduanya masih memiliki keselarasan ya Bu antara peran Ibu. Antara peran sebagai dokter dengan Diskominfo, kebetulan kan program pemerintah sekarang juga ada hubungannya dengan kesehatan. Setidaknya ilmu dari kesehatan kita bisa saya dikombinasikan dengan program saya di Diskominfo. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, satu tentang pencegahan, penanganan, seperti itu kita bisa sampaikan di sini. Betul, Masya Allah. Terus Bu, apa Bu, jika bisa dijelaskan nih ke masyarakat, apa sih Bu tugas, fungsi dan manfaat Diskominfo itu sendiri? Baik, sebetulnya di Diskominfo itu yang pertama tugasnya adalah memberikan informasi pemerintah, kegiatan di pemerintah kepada masyarakat dan menerima keluhan-keluhan masyarakat untuk pemerintah. Karena kita juga ada yang namanya span lapor, itu kita sudah ada lewat web, sudah ada lewat web dan sebagainya, itu masyarakat bisa melewat situ. Nah, kalau misalnya ada keluhan masyarakat, kita tampung di sini. Untuk OPD apa, kemana tujuannya, nanti kita sampaikan. Nah,
ada informasi dari masing-masing OPD itu langsung nanti ke orang tersebut. Itu sudah berjalan. Ini ada span lapor, terus ada yang disebut lapor Kang. Itu inovasi dari kita, juga kita yang menerima, dan di kita juga di Dinas Kominfo itu ada kasih atau ada karyawan kami yang untuk mengcombine itu. Kalau misalnya itu hoax, kita lepas. Gitu. Kalau misalnya itu memang benar-benar ada, kita sampaikan kepada OPD terkait. Sementara itu. Terus bagaimana cara Ibu memimpin supaya sumber daya manusia di Diskominfo itu bekerja dengan loyalitas dan totalitas yang tinggi? Ya, untuk itu saya pribadi memberikan contoh pada mereka. Yang pertama adalah saya tepat waktu. Ya? Tepat waktu. Yang itu namanya maksud kedisiplinan. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga adalah semangat untuk bekerja itu dengan lillahi ta'ala. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari pekerjaan, keinginan kita tidak tersampaikan, itu akan jadi masalah. Mohon maaf, itu tidak akan bisa mengikuti pekerjaan dengan saya gitu. Kalau di sini mohon anak-anak di sini mereka ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Mereka kita tugaskan tidak memikirkan waktu, kapan itu waktunya, berapa jam. Karena saya camkan pada mereka, kita bekerja dengan lillahi ta'ala. Kalaupun itu rezeki kita, nanti akan datang. Gitu. Tapi alhamdulillah sementara ini saya camkan seperti itu, anak-anak bekerja dengan fine. Mereka dengan bahagia, mereka bekerja di mana, tugas di mana pun juga. Mungkin itu. Kedisiplinan lah terutama. Betul. Berarti Ibu memang menerapkan kepada staf-staf yang lain untuk memiliki disiplin waktu dan kerja ikhlas tentunya ya, Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya agar jajaran pemerintah Kabupaten Subang dengan masyarakat setempat itu terjalin komunikasi dan informasi yang efektif Bu, sehingga nantinya akan terjalin hubungan masyarakat yang humanis, dan tentunya menjadikan masyarakat itu sebagai masyarakat yang produktif Bu ke depannya. Baik, ini satu pertanyaan yang sangat berharga buat kami. Kami juga terima kasih pada teman-teman, terutama Pak RW di sini yang mengajak kami untuk berkolaborasi di sini. Iya. Salah satu tujuan kami untuk berkolaborasi dengan masyarakat di sini, karena kita sudah sekarang menggunakan IT. Iya. Sekarang sudah zaman digital. Kenapa tidak kita bisa mengeksplor itu untuk pada masyarakat? Ini loh, Subang juga demikian. Ini loh, kalian itu masih muda-muda, kalian berpotensi untuk berkarya. Kebetulan saya ditugaskan dari Kominfo dan itu ada tempatnya di situ, ada wadahnya, anak-anaknya kita di sini juga mereka ahli IT, mereka untuk berkolaborasi seperti ini kayak kita di film. Tapi kita sebutnya talk show seperti ini, broadcast, silahkan tolong informasikan sama kami. Itu diantaranya cara kita memberikan solusi kepada masyarakat di sini, sosialisasi kepada masyarakat seperti apa. Boleh semua berkolaborasi dengan kami. Kalaupun misalnya ada waktu, ada kesempatan, dan ada itu hubungannya dengan program pemerintahan, pasti akan kita dukung dan kita bantu. Luar biasa sekali. Semoga nanti mungkin kedepannya di masyarakat Subang yang lebih luas, tidak hanya di Ciereng mungkin Bu, peran pemudanya itu masih hidup, terutama pemuda itu sebagai aset bangsa, penerus generasi bangsa. Semoga kedepannya banyak pemuda-pemuda di luar sana untuk berkarya mungkin ya Bu. Yang tadi sudah disampaikan bahwasannya siapapun boleh berkolaborasi dengan Diskominfo ya Bu. Untuk memberikan banyak informasi kepada masyarakat di luar sana. Di era digitalisasi ya Bu, semua aspek kehidupan saat ini menurut sudut pandang Ibu, apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat, khususnya kaum milenial, agar kecanggihan teknologi ini berdampak positif dan tidak berdampak negatif? Ya, gitu saya harapkan. Kenapa juga kita punya Benpas, Benteng Pancasila. Itu kita radionya bisa on air, bisa off air. Kita ini kan on air. Ini informasi saya untuk teman-teman semua, untuk di Kabupaten Subang, terutama untuk kaum milenial, kaum muda sekarang. Ayo itu punya kreativitasnya, leadership mungkin dari kami. Kepintaran, keahlian untuk IT adalah dari anak-anak semua. Tolong manfaatkan itu, waktunya ya, terutama punten
kita harapkan keluarganya, ibu bapaknya juga harus berpikir seperti itu, pemanfaatan anak seperti apa. Anak-anak lebih canggih, mohon kiranya ibu bapak di rumahnya melihat anak mengerjakan apa dan bagaimana. Saya harapkan untuk generasi-generasi muda, terutama yang ahli IT, yang bisa main Google dan sebagainya gitu ya, mangga kita kolaborasi dengan kami. Kalau misalnya di Subang, punten generasi-generasi muda bangkit, bangkit, silahkan bangkit. Kalian ini Kabupaten Subang akan berhasil itu 20 tahun ke depan adalah dari kalian. Kami itu tidak akan lama lagi. Punten, saya sebagai ASN paling tinggal 5 tahun lagi, sudah gitu pensiun. Dan kalau pensiun, apa yang mesti kita kolaborasikan kepada pemerintah? Apa yang mesti kita explore dari diri kita untuk pemerintahan? Nah sekarang anak-anak muda nih, generasi muda, saya bilang sampai ke Pak RW, kalau di situ ada yang namanya Karang Taruna, namanya DKM, tolong manfaatkan itu. Sekarang Karang Taruna, mohon maaf, jangan hanya main game. Di masjid akan berkurang orang-orangnya, akan berkurang di sini, karena sistemnya. Mereka sudah tidak mau lagi zaman ayeuna mah, punten, mohon maaf. Kayak kita dulu ya waktu kecil, kita mah paling senang kita ke masjid pengajian. Nah, dengan sistem ini saya kemarin ngajak ibu-ibu untuk pengajian. Ibu, nanti ibu ada video. Mereka sangat senang. Nah kita mengeksplor kemampuan kita yang punten ada hikmahnya buat mereka. Gitu. Nah itu juga saya harapkan untuk generasi muda, mereka berpikirnya seperti itu. Inovasi apa di sini, tolong sampaikan pada kami. Nanti kita pelajari. Karena di kita juga punya programnya untuk UMKM-nya seperti apa, untuk kolaborasi seperti apa, untuk dieksplor. Gitu. Silahkan. Gitu. Kalau mau berkarya. Intinya Diskominfo itu siap ya, selalu siap. Kalau kita ada misalnya dia punya kegiatannya apa, UMKM-nya apa, tolong informasi dengan kami. Nanti kita akan eksplor di situ, RW RT RW di situ, desa di mana, apa yang akan mereka jual. Mau live streaming seperti ini, mangga. Mau kita talk show seperti ini, mangga. Asal mereka sampaikan di sini produk apa yang akan mereka jual. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ibu menduduki sebagai kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Subang. Tentu bukan kebetulan ya Bu. Di sana ada kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dan perjuangan yang panjang. Mungkin Ibu bisa ceritakan untuk mencapai ke sana itu, kita sebagai generasi muda bagaimana caranya gitu. Kalau kita berpikir feedback ke belakang, profesi saya sebagai dokter. Saya ditugaskan di rumah sakit sebagai dokter di situ. Di 2010 kita ditarik ke manajemen. Kebetulan saya mengikuti kuliah S2-nya tentang magister rumah sakit ya, Mars magister rumah sakit. Kenapa saya berpikir seperti itu? Mungkin karena dari kecil kita sering berorganisasi. Itu pengalaman kita, mungkin dari kecilnya sering berorganisasi, teman banyak, suka pingin tahu. Saya suka pingin tahu kenapa ini bisa begini, kenapa ini bisa begitu. Punten. Pengalaman mungkin dari orang tua ya, karena orang tua mendidik kita dengan baik. Bapak saya guru, ibu saya dulu perawat. Mungkin dari makanan, dari pola makannya yang memang bergizi, lingkungannya yang mendukung, dan mungkin kita juga berminat untuk menjadi orang pintar. Maksudnya di sini dari SD sampai SMA kita itu ranking lah, karena kita punya semangat. Oh, saya harus dapat ini, saya harus dapat ini, saya harus dapat ini. Ya kalau jadi pelajar teladan Kabupaten Subang mungkin itu karena kita berusaha seperti itu. Di pemerintahan juga demikian. Kalau saya ditugaskan di mana, saya lihat tupoksinya apa. Saya tidak akan melebihi tupoksi ini, dan saya tidak menyinggung urusan orang lain. Saya kondisikan di sini, kebetulan saya ditugaskan di situ, dan hasilnya juga memuaskan. Naikin lagi, alhamdulillah gitu. Jadi wakil direktur, polanya seperti apa, tapi saya tetap di situ. Ya kebetulan saya ditugaskan oleh pimpinan di sini kemarin kan di
staf ahli, dari staf ahli, dipegang staf ahli juga di PLT kan di Asda 1, di Asda 3, di PLT jadi di DPKP, jadi ditugaskan di mana-mana pun, itu saya ambil hikmahnya. Itu adalah ilmu buat kita. Ternyata dimanapun polanya tidak jauh dengan prinsip kedokteran. Oh gitu ya. Gitu. Jadi dimanapun kita ditugaskan, saya akan menggunakan sistem kami gitu. Kalau sistem kedokteran mah melihat pasien, pasien ya. Pasien datang dengan keluhan. Keluhannya apa? Tentunya keluhan. Jadi di semua OPD yang lain itu masalahnya apa? Keluhan. Sama dengan keluhan. Masalahnya apa? Baru kita anamnesa. Anamnesa itu kita pelajari. Kenapa sih ini begini? Kenapa sih di sini? Baru berikutnya adalah nanti pemeriksaan. Pemeriksaan dalam itu head to toe dari kepala sampai ke kaki. Kenapa di pemerintahan kita melihat seperti itu dengan diagnosa seperti itu, pemeriksaan diagnosa itu kita melihat dari ini regulasi. Regulasinya apa yang kita butuhkan di situ? Mata bisa melihat apa, nah sesudah regulasi ini hasilnya seperti apa. Kalaupun misalnya di perjalanan ada keluhan seperti tadi, mungkin itu kemungkinan regulasinya tidak nyampe, atau regulasinya salah, atau regulasinya terlalu tinggi dan belum dibuatkan lagi regulasi. Itu banyak hikmahnya. Gitu. Berarti penerapan dari kedokteran sama yang lainnya juga sama ya Bu? Ya sebetulnya, jadi kebetulan satu kebetulan saya sebagai dokter ditugaskan dimanapun kita siap itu karena tidak jauh, karena kan nanti di situ ada terapi, ada prognosa itu kemungkinan. Oh misalnya keluhannya di sini, saya obatnya ini, dokter di OPD ini masalahnya ini, ya sudah saya kondisikan dengan ini, permasalahannya di mana gitu kan, itu enak. Jadi beriringan ya Bu ilmunya. Beririsan satu dengan yang lain. Betul. Nah ternyata kita mengetahui lebih jauh tentang Ibu. Ternyata Ibu bisa seperti ini tuh karena backgroundnya itu sebagai anak organisasi, pengalaman parenting dari orang tuanya yang cukup baik, dan juga kerja keras Ibu untuk mewujudkan setiap mimpi-mimpinya ya Bu. Nah tadi menyinggung tentang organisasi nih Bu, kebetulan saya juga sebagai ketua himpunan mahasiswa Bu di kampus, saya penasaran nih Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang isu bahwa perempuan itu tidak selayaknya menjadi seorang pemimpin karena fitrahnya perempuan itu dipimpin Bu, bukan memimpin. Lantas kebetulan di sini Ibu juga sebagai Kepala Diskominfo Kabupaten Subang, yang artinya Ibu memimpin rekan-rekan pekerja yang lain juga. Nah, seperti apa Bu sebagai sosok perempuan? Baik, kalau kita seorang perempuan ya. Fitrahnya kita sebagai perempuan. Gender lebih ke gender. Kalau dalam Islam kan yang bertanggung jawab adalah kepala rumah tangga adalah laki-laki. Suami. Ya, itu kita laksanakan. Tetapi dalam kehidupan kita itu kan tidak ada yang mengharuskan. Sekarang kenapa kita perempuan diberikan hak untuk jadi pemimpin? Ini adalah di dunia. Di kantor saya adalah kepala dinas. Saya adalah anak ibu-ibu mereka. Tapi kalau di rumah, saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri, itu kita harus bisa memilah dan memilih itu. Dan itu alhamdulillah, kita di rumah tidak ada masalah. Karena kita tahu di rumah itu, saya sebagai istri. Suami, kita dukung kalau dia dalam pekerjaannya. Kita bina. Anak itu tanggung jawab kami untuk membimbing mereka. Kita untuk anak, kita kan anak laki-laki, kita sebagai ibu, sebagai teman untuk curhat, sebagai sharing kita untuk ini. Kita juga bisa kita sebagai tempat mereka untuk mengejar cita-cita. Gitu. Saya buktikan pada mereka nih, kita harus bisa gini, kamu harus bisa. Dia akan mencoba untuk itu, tapi saya tidak memaksa kehendak keinginan saya kepada anak-anak. Silahkan mereka bebas untuk berkarya. Tuh. Artinya berarti perempuan menjadi pemimpin itu tidak masalah ya Bu? Tidak masalah. Selagi kita memiliki kemampuan dan juga potensi. Kita mampu. Ya, kita betul. mau untuk izin suami kalau sudah nikah itu harus izin dari suami. Kita bilang sama suami, kalaupun
menginginkan kita di rumah, saya akan mengundurkan diri PNS. Tapi kalau dia mengizinkan kita untuk bekerja, why not? Kenapa tidak? Gitu. Ya. Nah, masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu lagi mengenai isu di luaran sana bahwa kiprahnya perempuan itu dibatasi, Bu. Mereka beranggapan bahwa tugasnya perempuan itu di rumah, Bu. Sehingga ruang gerak perempuan itu dibatasi. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kiprah Ibu di luar sana yang Masya Allah luar biasa gitu, Bu. Lalu bagaimana Ibu menanggapi isu tentang perempuan itu harus bekerja di rumah? Tergantung pemahaman masing-masing ya, pemahaman masing-masing. Kalau perempuan itu mampu dan mau, kenapa tidak gitu. Sekarang kalau laki-laki merasa dia tertekan oleh perempuan, tolong ubah polanya. Kan sekarang punten, kalau laki-laki menginginkan seperti itu, asal dia sanggup membiayai, memberikan nafkah dan sebagainya, gitu ya. Dan tanggung jawab laki-laki itu dunia akhirat. Ada ya dia kalau nggak salah gitu. Ada. Tanggung jawab laki-laki dunia akhirat. Jadi bukan merendahkan perempuan, Islam jangan pada situ. Di Islam itu tidak merendahkan seorang perempuan. Selama dia mampu dan tahu kodratnya sebagai seorang perempuan, itu akan berjalan dengan lancar. Itu. Ya punten sekarang kalau kita sebagai perempuan tapi itu sangat berambisi ini gitu dan sebagainya. Karena kita ingin bergaul, rokok dan sebagainya, kaki ke sini. Nah, itu etika kesopanannya di mana? Ya, nah itu mungkin ada beberapa orang yang menyampaikan pikiran seperti itu dan sekarang kita juga bisa melihat kan perempuan-perempuan seperti apa. Nah, kita sendiri harus menyikapi. Kita sebagai seorang perempuan itu mau bagaimana gitu, mau bagaimana kita kodratnya sebagai perempuan. Kalau kita terkukung di rumah saja, kita juga punya ilmu, punya kedisiplinan dan kita sendiri juga, kita juga bisa mengatur diri. Kenapa tidak kalau kita memberikan ide-ide kita kepada pimpinan, kepada yang lain gitu. Kalau kita menggunakan seperti ini, Teteh, menggunakan baju muslim dan sebagainya, apa itu mengganggu inovasi kita? Kan tidak. Karena yang berjalan di sini ada skill. Betul. Skill kita mau kemana ini? Brand kita mau kemana ini? Karena kita harus bersyukur. Allah itu memberikan kepada kita, Pak. Kita manfaatkan. Gitu. Kita juga harus paham. Mata kita ini adalah titipan. Nah, manusia mah belegejeran, kita tidak punya apa-apa. Gitu. Kalau kita tidak bisa berpikir apa yang kita kerjakan di sini harus bagaimana, yang penting ada manfaatnya. Manfaat buat kita, manfaat buat yang lain. Kita juga harus sayang pada diri kita sendiri. Punten, jangan kita terpikir ini saya harus buat ini, harus begini. Satu, lupa ibadah kita, lupa sayang ke diri kita. Itu kebanyakan lihat sekarang. Iya, benar sekali. Betul. Berarti untuk pemuda-pemudi di luar sana ya Bu, khususnya untuk seluruh perempuan yang ada di lingkungan masyarakat, jangan pernah takut untuk mengambil peran ya Bu, karena dengan peran itu tidak akan pernah menghilangkan fitrah dan kodrat kita sebagai perempuan selagi kita mampu menjalani kedua peran itu secara beriringan seperti itu. Selanjutnya Bu, apa sih Bu tolak ukur sukses menurut Ibu sendiri? Kalau kita menginginkan tolak ukur satu orang itu karena itu tidak ada nilai. Tidak ada. Keberhasilan itu tidak ada nilai. Iya benar. Keberhasilan itu kita rasakan bagaimana kita untuk merasakan kenikmatan tersebut. Meskipun kita punten, jabatan jadi RT, jabatan jadi ibu rumah tangga, jabatan terendah pun dia akan bersyukur kalau dia merasakan kenikmatannya gitu. Jadi kalau kita misalnya orang yang berambisi, misalnya, oh saya harus kesini, saya harus kesini, bagaimanapun kita sunggang-singgung itu dan sebagainya, itu tidak akan nikmat. Tidak akan nikmat. Tapi kita nikmati, kita syukuri. Manusia itu hanya menginginkan harapan dan keinginan yang menentukan kan kita sudah tahu. Gitu. Jadi kalau kita bisa menikmati itu, nyaman kok hidup. Nyaman. Gitu aja. Kalau mau nyaman, kalau kita jangan ya, kalau ambisi boleh, kita mempunyai cita-cita boleh. Tapi kita juga harus menerima kodrat.
karena kan itu sudah ada yang mengatur. Benar. Betul. Berarti sukses saja tidak cukup ya Bu? Sukses itu tidak cukup. Cukup. Kita butuh ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani hidup ini. Menerima apa yang kita dapatkan gitu. Betul. Jadi sekarang kalau kita menginginkan sesuatu yang mohon maaf di luar ekspektasi kita, jangan berharap itu berhasil. Ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, itu aja. Nah, jadi kita tidak akan disebut frustasi, yang penting kita nyaman. Sekarang kalau misalnya lihat orang mobil datang lewat, si eta kakara kamari digawe enak boga mobil, itu negatif di kita. Itu efek negatif di kita. Itu akan menutup pola pikir kita. Kalau kita sering menerima efek negatif, di sininya di otak kita pasti negatif semua. Itu. Sekarang kalau kita alhamdulillah eta tatanggi terus ada mobil manawi anjing pagetot tiasa ngabatosan orang ada keperluan. Nah, itu kita sudah mendoakan dia. Iya. Untuk feedback berikutnya. Betul. Nah tadi kan mengenai parenting ibu ya Bu, bagaimana ibu dididik dan dibina oleh orang tuanya sehingga menghasilkan ibu yang sekarang. Yang menjadi pertanyaannya di mata seorang Ibu Dwinan, bagaimana peran orang tua dalam mewujudkan mimpi atau cita-cita anaknya Bu kita? Baik, kita itu dulu ibu kita mama. Iya. Mama itu seorang perawat. Seorang perawat. Bapak seorang guru. Karena waktu kecil kita suka dibawa ke rumah sakit PTPN. Nah, dia kerja di situ. Kenapa cita-cita saya ingin jadi dokter? Sebetulnya di situ kan ada gimmick-gimmick obat ya, gimmick-gimmick obat yang suka kita pinta. Jadi cita-cita ingin jadi dokter teh karena kita ingin melihat gimmick-gimmick itu. Satu itu. Mama ngedidik kami dengan bapak tidak ada dengan kekerasan. Di usia 3 tahun, saya sudah bisa membaca, sudah bisa hatam Al-Quran. Kenapa? Bapak guru, lagi sekolah, ngegendong kita, bapak belajar bapak membaca di situ. Kita mendengar. Jadi punten, kalau dulu yang pertama koran itu ada pikiran rakyat. Iya. Waktu kita masih kecil ya, pikiran rakyat. Bapak itu menyimpan pikiran rakyat di meja dulu ya. Dibuka sama kita. Pikiran rakyat itu ada kata-kata di situ itu benar. Ternyata kita sudah bisa membaca. Kemungkinan ya kalau gizinya bagus gitu, kebetulan mama itu perawat. Waktu itu zaman Inggris, jadi pimpinan. Kalau dulu mah dokternya, perawatnya itu dari Inggris, memberikan makanan pada anaknya. Nah, mama itu suka ikut makanan mereka, suka ikut karena kan perawat gitu ya, di ahli gizi, suka nitip gitu makanan seperti itu. Jadi kan kalau sekarang makan instan banyak ya. Kalau kita makan tidak mungkin gizinya bagus itu dari situ. Kalau lingkungan dari orang tua kan ada kepintaran itu ada 3 faktor ya. Dari makanan, lingkungan, dan keturunan. Kalau dari lingkungan, yaitu karena bapak guru, mama itu hobinya membaca, karena kita kan melihat orang tua seperti itu, ya otomatis kita mengikuti polanya gitu. Ya makanan juga apalagi seperti itu. Lingkungan kita mendukung itu. Mama dan bapak itu tidak pernah menyuruh kita untuk menyelesaikan ini pekerjaan rumah mereka handle. Karena tanggung jawab kita mah untuk belajar. Iya Bu. Meskipun kita ya dari kecil kita mungkin kita berprestasi di situ, padahal jarang belajar kita teh haroream. Tapi zaman sekarang pun kepintaran kita bisa dibandingkan dengan anak-anak sekarang. Punten, kalau kita mah dulu tuh nggak pernah jawaban, sekarang mah kan gampang. Iya. Untuk menjawab aja tinggal ke Google. Iya, betul. Kalau kita mah enggak, karena kita belajar, karena kita membaca, kita mendengar guru. Itu ada ilmunya. Sok kalau sekarang kita bisa membandingkan IQ-nya gitu. Lamun cek paribasa mah lamun dibelah gitu, IQ. Mana sih yang diterima di sini pendidikan, mana yang diterima di sini
Mereka hanya menjawab dengan jawaban orang lain. Itu dasarnya. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Sangat menginspirasi. Menginspirasi. Mungkin untuk ibu bapak di rumah bisa mencontoh pola asuh dari orang tua Ibu Dwinan yang begitu hebatnya memberikan contoh kepada anak-anaknya, sehingga bisa dikatakan bahwa anak itu peniru ulung orang tuanya. Jadi untuk bapak ibu di luar sana, segeralah memberikan contoh yang baik apabila di kemudian hari anaknya bisa menjadi orang sukses, seperti itu ya Bu. Bu, di diskon info kita kembali ya, menyikapi kabar-kabar hoax, itu ciri-cirinya seperti apa ya? Kita kan di kita itu punya tim. Punya tim, orang ini dia akan meng-counter semua cerita di situ, terus nanti dia akan feedback kemana ini, seperti itu. Oh ini hoax, itu kita tidak akan tayang. Oh ini hoax, oh ini hoax. Nah untuk mencikapi ini benar hoax atau tidak, karena di kita itu ada yang disebut span lapor ya, sistem pelayanan laporan masyarakat gitu ya. Karena di kita nanti kita break. Ini untuk OPD mana nih? Kalau misalnya jalan, oh ini ke PPR. Oh ini tentang kesehatan, oh ke Dinkes, seperti itu ya. Jadi kita diarahkan nanti. Nah kalau misalnya kita hoax, kita telepon dulu. Ini bagaimana nih? Oh ini ternyata tidak benar, cut. Oh ini kayak misalnya gini, ini mencerahkan ada banjir, ini itu dan sebagainya. Kita counter lagi ke feedback berikutnya, kan ada gambar-gambar sebelum-sebelum. Oh ini ternyata di 2024, berarti di ini yang sekarang itu hoax. Gitu sistemnya. Terus kan sekarang di kecamatan atau di desa juga kita kan ada namanya tim. Ada tim yang koordinasi dengan kita. Itu yang penanggung jawabnya Bang Bupati, kita sebagai pelaksana kerjanya. Nah itu mereka juga di sini ditugaskan untuk membuat laporan seperti itu. Kalau misalnya, oh ini misalnya di desa ini ada ini, kita tinggal telepon ke situ, kita mengkonfirmasi karena kita punya timnya di situ. Oh ternyata itu enggak cut, nah gitu. Tapi punten sekarang, karena kan sekarang di era globalisasi, semua mempunyai hak masing-masing untuk menginformasikan. Tapi kalau misalnya ada urusan dengan pemerintahan, kita saring dulu. Kalau misalnya itu ke OPD terkait, maka silakan OPD menyelesaikan. Nah itu sistemnya seperti itu. Tiap minggu kita laporkan ke OPD terkait. Itu bisa bertentangan dengan hukum ya, Bu? Kalau memang itu misalnya bohong atau dan sebagainya, atau misalnya sehingga meresahkan masyarakat. Jadi kalau misalnya dia ada urusan dengan OPD terkait, yang urusan pemerintahan terutama di kita ya, dengan OPD terkait, kita kirimkan masalah tersebut ke OPD terkait. Silahkan diselesaikan oleh OPD tersebut, karena kan ada sistemnya ada. Kalau lewat web sekarang itu ada di situ. Kita informasikan ke yang bersangkutan. Nanti mereka melaporkan. Oh siap informasinya pada kami gitu. Jadi kita memberikan informasi kepada OPD terkait. Dia ada masalah nih, misalnya ada 3 pokok atau bapak ini mau diselesaikan. Mereka tuh feedback sendiri masing-masing karena mereka punya tim juga. Diselesaikan oleh masing-masing. Nanti minggu berikutnya OPD mana gitu. Ada gitu. Karena kita dalam surat laporan. Kementerian Diskomunikasi dan Informatika di tanggal 2 Oktober kemarin ya Bu, ada perubahan, peralihan dari TV digital melalui TV analog. Dan program itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat Bu, karena mengingat harga set top boxnya juga kalau dibeli itu lumayan untuk masyarakat kelas ke bawah itu. Dan juga di Subang sendiri belum ada penguat sinyal. Pernah saya mendengar dari keluhan masyarakat tuh, dia membeli set top box, tapi setelah beli tidak ada sinyal untuk di kota Subang itu. Nah, hubungan Kemeninfo dan Dinas Informasi dan Subang ini gimana sih? Baik, untuk sekarang dengan dari TV analog ke TV digital itu memang bukan hanya di Subang aja bermasalah ya, karena kan itu dari program pemerintah dari pusat.
mereka memberikan informasi kepada kami, kepada Diskominfo untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang itu. Itu sudah kita sampaikan sampai kemarin, sampai batas akhir kemarin sudah disampaikan. Dan kita sudah mengusulkan siapa yaitu yang berhak ke pusat. Tapi nanti hasilnya itu tergantung pusat, itu melalui lewat pos. Kita pun sudah menerima aduan dari masyarakat seperti itu kepada kami, dan kita sudah menindaklanjuti, ditanya ke kantor pos. Ternyata di kantor pos aja untuk Subang juga belum ada dari sananya gitu. Terus bagaimana menyikapi seperti itu? Kan untuk yang mampu mah itu sebetulnya nggak usah pusing. Untuk yang mampu. Nah yang tidak mampu itu, yang mempunyai TV mah siapa sih yang tidak mempunyai, bisa beli TV gitu? Setidaknya gitu, berarti dia kan kalau dia memiliki televisi berarti dia mampu. Kita nih yang pola pikir seperti kita. Nah sekarang mohon maaf yang kita juga ada yang minta bantu itu nanti di RT, di RW gitu. Nah untuk sinyal di Kabupaten Subang itu hanya kalau nggak salah tinggal 40 titik ya, 40 titik yang masih blank spot. Tapi dalam sekarang peraturan sekarang, coba lihat nanti dari peraturan sekarang ini, di RT RW itu boleh dia menggunakan itu untuk masyarakatnya sendiri. Nanti saya peraturannya yang saya belum hafal. Nah kalau misalnya ada masalah di situ, tolong informasikan kepada kami. Karena di kita juga anggarannya dari pusat, biar kita yang mengusulkan ke sananya gitu. Untuk 2023 itu mereka akan support ke kita itu kalau tidak salah 20 desa. 20 desa. Sebetulnya kita sudah sebelumnya. Ya dari masyarakat sendiri Bu, tolonglah. Soalnya kami ingin menikmati apa yang diprogramkan pemerintah tersebut. Baik, ini juga sebagai masukan juga buat kami. Kami juga sudah membuat surat ke kementerian tentang permasalahan ini. Kita sudah kirim surat ke beliau dari karena keluhan masyarakat seperti ini, dan dari sekarang memang belum ada balasan dari sananya. Kebetulan secara pribadi saya kontak dari kementerian di sana. Kalau dari kementerian itu dia bilang se-Indonesia itu bukan hanya Subang saja, kata mereka tuh gitu. Jadi mereka juga ternyata memupuskan di mana dulu nih. Oh ini di sini gitu, oh ini di sini gitu. Jadi sekarang mah harap sabar. Insya Allah kita bantu. Nah, mungkin terakhir ya Bu, kita kaitkan lagi dengan tema diskusi kita pada kali ini bahwa peran pemuda dan pemudi di era globalisasi. Mohon kesediaannya Ibu untuk memberikan nasihat serta inspirasi kepada kita semua selaku pemuda dan pemudi yang nantinya akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh orang-orang hebat terlebih dahulu, agar bagaimana caranya kami sebagai pemuda-pemudi bisa menjadi orang bijak, cerdas, mandiri, serta produktif dalam memanfaatkan media sosial yang ada, entah itu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, Bu. Baik, ini yang saya harapkan tunggu ini untuk masyarakat semua nih, terutama kaum milenial. Kalian itu harus berprestasi, dan harus mampu melaksanakan itu. Karena punten di zaman sekarang itu lebih mudah memberikan informasi, lebih mudah mendapatkan ilmu. Nah itu dimanfaatkan, diaplikasikan. Kalau kami, mohon maaf, kita besok lusa juga akan selesai, amit-amit ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat teman-teman semua. Tolong sekarang manfaatkan waktu. Manfaatkan waktu itu kalau misalnya, mohon maaf, hanya sendiri main game itu tidak efektif. Kecuali main game itu bisa dijual buat dia sendiri. Nah sekarang manfaatkan waktu dan kesempatan bermanfaat buat yang lain, terutama untuk orang tua, keluarga dan sebagainya gitu. Jadi manfaatkan ilmu yang kalian miliki. Manfaatkan waktu untuk berkarya. Sekarang gini, ini masjid, ini tempat kita berkolaborasi ya, terutama di sini. Di sini apa sih? Mau bercocok tanam di sini apa? Tanaman tersebut bermanfaat buat kita, misalnya cengkeh, cabai dan sebagainya. Sekarang diantaranya seperti itu. Sekarang pun di samping ini itu rumah siapa? Oh itu ternyata tanaman tersebut bisa dimanfaatkan nih. So kolaborasi dengan yang punya rumah. Bu bisa enggak kita akan untuk ini? Oh dia dengan senang hati. Itu teman-teman kita manfaatkan, kita posisi di mana,
dan manfaatkan waktu untuk efektif efisien. Betul. Nih, kalau misalnya di sawah, di kebun, rumah orang kan banyak nih ngaji cemplung seperti itu, manfaatkan itu waktu. Yang saya sampaikan kemarin itu, oh kita perlu ini kolaborasi. Betul. Manfaatkan waktu. Nah, berarti tadi kita itu harus sadar posisi kita, harus mengetahui potensi diri kita, biar nantinya bisa mengembangkan sehingga lahirlah produktivitas itu sendiri ya Bu. Dari kita untuk siapa? Gitu. Iya. Dari kita untuk masyarakat. Nah, itu kalau punya niat dari kita untuk masyarakat itu sangat benar. Sehingga melahirkan banyak kebermanfaatan ya Bu. Nah, mungkin kami telah selesai mungkin diskusi bersama Ibu. Dengan sebegitu luasnya, secara gamblangnya Ibu menjelaskan dari mulai profesi beliau, peran beliau di masyarakat, menjadi wanita berdaya di tengah-tengah masyarakat, lalu bagaimana parenting orang tua beliau di rumahnya, sehingga sampailah nasihat dan inspirasi dari beliau untuk kita pemuda-pemudi, khususnya yang ada di Kabupaten Subang. Seperti itu ya Bu. Dan semoga acara ini yang telah berkolaborasi dengan Diskominfo dapat bermanfaat terutama bagi kita ya Taifah, Betul sekali. juga untuk masyarakat umumnya Kota Subang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.